Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Baik kawan Rasika, masih bersama saya Bagus AA di Ngobras, Ngobrol Asik di Rasika. Dan sekarang di segmen Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan setiap hari Jumat itu seperti biasa narasumbernya masih utuh dari KPU Kabupaten Pekalongan, hanya saja berganti personil. Sekarang saya sudah bersama Mas Sigit Prayitno, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Selamat siang Mas Sigit, apa kabar? Selamat siang, ya. Tapi masih agak pagi ini Mas. Oh gitu ya, oke baik. Tapi yang jelas sudah sarapan belum? Tadi alhamdulillah sudah sahur itu. Oh sahur ya, bukan sarapan lagi. Bukan sarapan. Kirain sarapan kedua. Ini kan sudah masuk musim puasa, bulan puasa. Iya, ini kalau saya ketiga, kalau jenengan kedua berarti? Kedua, alhamdulillah ya. Semoga saja lebarannya sama lah ya. Oke, yang jelas awal tahun bukan cuma soal resolusi dan rencana baru, tapi juga tentang satu hal krusial dalam demokrasi, pemutahiran data pemilih di awal tahun. Kenapa ini penting dan kita bahas? Karena data pemilih yang akurat adalah fondasi utama pemilu yang jujur dan adil. Dan hari ini kita sudah bersama, sekali lagi saya sudah sampaikan ke Anda, narasumber yang berkompeten di bidangnya, Mas Sigit Prayitno, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Pekalongan. Oke Mas Sigit, langsung saja nih, mungkin apa sih sebetulnya yang dimaksud pemutahiran data pemilih dan mengapa proses ini penting dilakukan di awal tahun? Ya, terima kasih Mas Bagus. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya Mas Bagus. Iya, buat melaksanakan. Buat seluruh warga Pekalongan juga. Iya. Jadi begini, kenapa proses pemutahiran data itu penting dilakukan? Baik. Apalagi di awal tahun. Jadi baru saja hari kemarin itu kami dapat data yang turun, itu dari KPU RI itu sekitar 39 ribuan. Data pemilih yang harus kita selesaikan prosesnya untuk pleno di caturwulan yang pertama. Nah, yang pleno caturwulan pertama ya. Baik. Ya, jadi yang dimaksud pemutahiran itu adalah memperbaharui data. Jadi data kan ada fluktuatifnya, ada data yang keluar, ada data yang masuk. Nah, itu butuh kita perbaharui untuk apa? Untuk menjaga keakuratan data. Jadi menjadi dasar utama dan pertama sebuah demokrasi itu berjalan dengan baik dan lancar. Jadi seperti itu ya. Iya, betul. Terus seberapa krusial akurasi data pemilih dalam menentukan kualitas demokrasi di Kabupaten Pekalongan ini Mas Sigit? Ya, jelas sangat penting tentunya Mas Bagus. Karena data itu adalah pondasi demokrasi ya. Kalau data itu akurat, artinya hak pilih juga terjaga. Nah, itu. Nah, kalau hak pilih terjaga, secara otomatis itu akan mengurangi potensi-potensi kecurangan. Iya, kecurangan atau juga hambatan-hambatan lain ya. Betul. Karena berawal dari data itu dari tadi. Data yang valid. Kalau data sudah amburadul di awal, ya sudah. Potensi kedepannya pasti banyak jeleknya. Pemutahiran data sendiri setiap 6 bulan atau 3 bulan atau setahun sekali sih Mas untuk pemutahiran data itu? Jadi di dalam setahun itu kita ada 4 kali. 4 kali? Ya, 3 bulan. Per 3 bulan. 3 bulan, triwulan berarti ya. Triwulan ya. Oh, cukup update ya berarti ya 3 bulan ya. Cukup update. Itu di luar tahapan ya Mas Bagus ya. Di luar tahapan kita nanti insya Allah itu untuk pleno pertama sendiri di awal bulan April. Karena kan terpotong dengan bulan puasa dan libur hari raya. Kan. Jadi kan harus mundur sekitar beberapa hari. Mungkin di tanggal 2 atau 3 April. Habis lebaran ya. Habis lebaran. Kalau sumber data yang digunakan KPU dalam melakukan pemutahiran data pemilih apa saja ini Mas? Data awal kita itu dapat dari DP4. Data potensial data penduduk potensial pemilih. Baik. Nah, di situ itu adalah data yang berasal dari pemerintah.
Itu yang jadi dasar utama. Kemudian adalah data DPT yang terakhir. Jadi DPT yang kemarin di pemilu kada ya, pilkada kemarin itu jadikan dasar. Karena kan yang terakhir kan pilkada. Nah, jadikan dasar termasuk juga data-data dari Dukcapil tentang data mutasi. Mutasi penduduk, pindah keluar, pindah masuk itu dijadikan dasar ataupun yang meninggal dunia. Kalau yang terakhir di Kabupaten Pekalongan total potensi pemilih sudah berapa, Mas? Kemarin itu sudah sampai di angka 700 berapa? 40-an. 740-an. 40-an ya. Datanya kurang Anda bisa dipastikan ini hari ini sekian, besok harus sekian, enggak. Jadi kita itu berjalan terus. Ya, dinamis ya. Nah, nanti untuk fix-nya di triwulan pertama kita tunggu di pleno. Gitu ya. Karena data ini adalah data yang terus berjalan secara fluktuatif, mengikuti juga perkembangan penduduk di wilayah Pekalongan. Kalau perkembangan penduduk di Kabupaten Pekalongan nih, saya sempat dengar bahwa penduduk Kabupaten Pekalongan itu sudah 1 juta lebih, ya kan? Secara otomatis kursinya nanti nambah 5 dari 45 yang sekarang yang ada. Potensinya gimana menurut jenengan, Mas? Itu sekitar di tahun kemarin itu kan saya ke Dukcapil, bertemu dengan Kepala Dinas Dukcapil menanyakan tentang potensi penduduk nanti di tahun 2029. Baik. Nah, ketika itu kami sampaikan dari KPU bahwa kami butuh data untuk data penduduk kira-kira di tahun 2029 itu sudah sampai 1 juta belum? Karena itu berimbas kepada semua elemen yang ada di KPU. Baik itu dari logistik, baik itu dari pemetaan dan semua hal. Ternyata besar kemungkinan karena posisi saat ini saja kemarin itu tahun kemarin akhir tahun yang kami laporkan itu ada 1.039. Nah, berarti kan sudah lebih dari 1 juta ya otomatis ya. Sudah lebih. Kemungkinan berarti nambah menjadi 50. Itu yang menentukan siapa sih, Mas? Apakah KPU provinsi, KPU pusat atau KPU kabupaten sendiri? Saya pengen nambah 5 nih dari 45 gitu. Enggak, itu regulasinya memang seperti itu. Oh gitu. Regulasinya masih seperti itu. Kemarin juga ada yang tanya ke kami. Kalau ini nambah 5 itu berarti nanti tambahnya di dapil mana? Kami dari provinsi itu kan yang menangani masalah ini itu kan divisi teknis. Terus disampaikan oleh divisi teknis itu kita itu disuruh untuk mempelajarinya dulu. Nanti kita tunggu regulasi yang terbaru begitu. Jadi kami tidak boleh langsung bilang ini harus ditambah di sini, tidak boleh. Gitu ya. Baik. Berarti itu lebih ke teknis penyelenggaraan ya. Betul. Mas. Nah, datanya dari kami. Gitu. Iya. Oke. Ya. Terus mekanisme sinkronisasi data antara KPU dan instansi lain seperti di Dukcapil seperti apa sih, Mas? Yang jelas di situ ada pertukaran informasi ya. Baik. Pertukaran informasi data, baik itu kalau dari kami berarti pertukarannya itu yang kami lakukan setiap saat itu adalah tentang data meninggal dunia dan data pindah domisili. Nah, kalau itu yang utama. Terus dilanjut lagi penyandingan data by nick-nya. By nick. Ketika kami punya data ternyata berbeda nick-nya, maka disandingkan ini yang benar yang mana, kok alamatnya sama misal perbedaan berarti sama. Ya perbedaan elemen perbedaan elemen itu bisa saja terjadi kan. Iya. Jadi kita sandingkan kalau nick-nya itu sama berarti ini orang yang sama, hanya berbeda nama. Itu mungkin kan input salah ketik atau apa salah gitu ketik di kami atau di siapa lah begitulah. Jadi basis data yang jadikan penyandingan adalah NIK. Data awalnya itu. Oke. Menggunakan NIK ya. Ya. Saya jadi ingat, Mas, waktu itu pemutakhiran data pemilih atau apa ya? Yang kapan itu? Yang kalau menjelang pilkada atau pemilu itu namanya apa sih? Coklit. Coklit itu dasarnya dari pemutakhiran data kan ya? Dasarnya. Bisa dikatakan seperti itu atau tidak? Coklit itu dasarnya datanya itu berawal dari DP4.
Lah pemutakhiran data itu salah satunya adalah coklit. Oh, di dalamnya Iya. pemutakhiran data itu salah satunya adalah coklit, supnya ya. Kan harus dicocokkan, diteliti. Iya, pencocokan dan penelitian. Ada satu orang yang setiap pemilu, setiap setiap pemilu, setiap pilkada, dia punya KK, dia punya KTP elektronik, tapi tidak selalu tercantum sehingga dia seolah-olah menjadi data susulan. Menurut jenengan apa penyebabnya? Kalau dia sudah dipastikan punya KTP, ya. KTP-nya yang pertama adalah KTP elektronik apa bukan? Sudah. Yang pertanyaan kedua adalah dia termasuk orang yang mutasi penduduk apa tidak? Tidak. Pindahan atau tidak? Tidak. Ini studi kasus misalnya. Oh ya. Tidak. Ini kan berarti butuh penelitian ya. Tadi KTP sudah betul. Oke, elektronik. Terus bukan dari pindahan, bukan. Betul. Ya. Di tahun-tahun sebelumnya itu sudah pernah tercatat sebagai data pemilih apa tidak? Nah, yang terjadi itu setiap kali ada coklit, dia mesti tidak tercover dan akhirnya mengusulkan saya belum didaftar gitu. Ya, berarti kan dia sebagai daftar pemilih tambahan, khusus DPK tambahan DPK ya. Artinya si orang tersebut itu tidak terdaftar di data pemilih. Artinya kan seperti itu. Meskipun dia punya KTP. Betul. Nah, langkah yang pertama adalah mendaftarkan diri berperan aktif sebagai masyarakat untuk menjadi atau untuk masuk ke dalam daftar pemilih. Oke. Nah, data yang kami terima sejatinya itu adalah data yang berasal dari pemerintah. Ditambah data masukan dari masyarakat, ditambah hasil koordinasi dengan Dukcapil. Nah, jadi ingat ini perbedaan antara DP4, DPS, DPT yang sering disebut dalam tahapan pemilu, Mas. Ini kawan Rasika kadang bingung. Udah masuk DPT apa belum? Ini sumbernya DP4. Di DPS ada nggak? Tapi orang nggak tahu nih antara DP4, DPS, DPT. Jadi DP4 itu kan data penduduk potensial pemilu. Nah, dari DP4 ini adalah data yang berasal dari pemerintah. Capil dalam hal ini. Atau dari mana? Dari pemerintah. Dari pemerintah. Oh, pusat. Iya. Jadi dari KPU RI itu kan minta data ke Kementerian Dalam Negeri. Ya, Kemendagri. Kemendagri lewat instansi yang membidangi di Dukcapilnya kan. Ya, kependudukan lah ya. Kependudukannya itu memberikan data kepada KPU. Dari KPU disebarlah ke bawah. Namanya DP4 itu. Namanya DP4. Nah, terus DPS itu daftar pemilih sementara. Itu dari hasil yang kami lakukan berdasarkan tadi yang DP4. Ketika turun ke lapangan ada coklit lah, ada penyandingan data lah. Itu ada hasil yang namanya kan yang didapat itu DPS, daftar pemilih sementara. Itu yang nanti yang kita umumkan kepada masyarakat untuk apa? Untuk menerima masukan. Persiapan ya istilahnya. Betul. Sudah terdaftar atau belum nih? Dicek betul. nih. Untuk gitu menerima masukan. Lah yang seperti tadi Mas Bagus sampaikan itu kan orangnya itu tidak terdaftar tuh. Iya, dari DPS itu. Aku ternyata belum. Gitu. Dari DPS itu lah itu bisa dilihat itu sudah ada belum. Kalau belum ada nanti bisa diajukan. Ajukannya ke siapa? Kalau ada di tahapan pemilu ya sama BPS. Seperti itu ya. Begitu. Kalau DPT daftar pemilih tetap. Kalau DPT daftar pemilih tetap dan itu ditetapkan. Berarti secara tidak langsung idealnya adalah orang tersebut kenapa dia setiap kali pilkada atau pemilu itu kok tidak terdaftar walaupun dia punya KTP elektronik, KK dan lain sebagainya, mesti proaktif juga ya. Betul. Termasuk ke Disdukcapil. Ada apa nih dengan saya? Mungkin seperti itu ya. Kok saya tidak tercover sih di DP4 atau di DPS padahal saya punya administrasi lengkap gitu kan. Betul, tidak berpindahan dari mana ke mana gitu kan. Iya. Jadi gitu memang butuh satu proses yang panjang ya. Iya. Karena ini juga kalau tema kita kan pemilih berkelanjutan. Jadi tidak ada berhentinya itu. Iya. Berlanjut terus. Betul. Sampai 29. Kalau orang berpikir itu nggak ada pemilu kok
gawe-gawe gawean kayak gitu, kayaknya betul, kayak gitu. Betul. Padahal tapi nyicil gawean ya, Mas. Nyicil gawean. Kalau kita lakukan dalam satu waktu di tahapan repot pemilu, nanti malah gak cukup ya pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu kan istilahnya memang harus berlanjut itu. Harus berlanjut memang. Karena setiap penduduk aja tidak berhenti di tahun 2025 terus tidak ada kelahiran lagi kan nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Oke, baik, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi tentang pemutahiran data pemilih di awal tahun ini, dan nanti juga saya akan tanya-tanya sama Mas Sigit tantangan apa yang paling sering dihadapi dalam proses pemutahiran data pemilih. Tetap di Ngobras, berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat dari Rasika FM. Kita simak pesan-pesan berikut ini. Rasika FM. Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum memikul amanah besar, menjaga kepercayaan publik melalui penyelenggaraan yang jujur, transparan, dan berintegritas. Namun membangun integritas tidak cukup hanya dengan aturan. Diperlukan komitmen nyata dari pimpinan, menjadi teladan bagi seluruh jajaran. Sebagai pimpinan Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM merupakan komitmen nyata yang tidak bisa ditawar. Kami meyakini bahwa kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu hanya akan terjaga apabila seluruh jajaran KPU bekerja dengan penuh integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Kami menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan zona integritas membutuhkan konsistensi, kerja bersama, dan keberanian untuk melakukan perubahan. Oleh karena itu, seluruh jajaran KPU berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang lebih sederhana, lebih cepat, lebih responsif, serta memastikan setiap proses kerja bebas dari praktek-praktek korupsi dan penyimpangan. Kami percaya bahwa komitmen pimpinan adalah cara membangun budaya kerja yang bersih, melayani, dan terpercaya, sehingga KPU menjalankan mandat konstitusi dengan penuh tanggung jawab dan menjaga marwah demokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini merupakan upaya kami untuk menjadi agen perubahan dalam penanaman nilai integritas dan keadilan di masyarakat, sehingga terbentuk budaya politik yang lebih sehat, rasional, dan partisipatif. Komitmen pimpinan bukan hanya dalam bentuk pernyataan, tetapi diwujudkan melalui keteladanan, konsistensi dalam pengawasan, dan keberanian melakukan perubahan yang berdampak nyata bagi organisasi dan masyarakat. Pembangunan zona integritas di Komisi Pemilihan Umum bukan hanya sebuah kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari tekad kami untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan. Kami memastikan setiap program kerja diarahkan untuk meningkatkan transparansi, memperkuat pengendalian intern, serta menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas bagi pemangku kepentingan. Hal ini sebagai bentuk adanya budaya kerja yang kompetitif, manajemen yang responsif, dan inovasi yang diterapkan dalam pemberian layanan. Melalui pelaksanaan pembangunan zona integritas ini, kami ingin menegaskan bahwa KPU terus berupaya menjaga kepercayaan masyarakat dengan menghadirkan birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani. Kami yakin keberhasilan pembangunan zona integritas akan semakin memperkuat peran KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas.
Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum memikul amanah besar, menjaga kepercayaan publik melalui penyelenggaraan yang jujur, transparan, dan berintegritas. Namun membangun integritas tidak cukup hanya dengan aturan. Diperlukan komitmen nyata dari pimpinan, menjadi teladan bagi seluruh jajaran. Sebagai pimpinan Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM merupakan komitmen nyata yang tidak bisa ditawar. Kami meyakini bahwa kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu hanya akan terjaga apabila seluruh jajaran KPU bekerja dengan penuh integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Kami menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan zona integritas membutuhkan konsistensi, kerja bersama, dan keberanian untuk melakukan perubahan. Oleh karena itu, seluruh jajaran KPU berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang lebih sederhana, lebih cepat, lebih responsif, serta memastikan setiap proses kerja bebas dari praktek-praktek korupsi dan penyimpangan. Kami percaya bahwa komitmen pimpinan adalah cara membangun budaya kerja yang bersih, melayani, dan terpercaya, sehingga KPU menjalankan mandat konstitusi dengan penuh tanggung jawab dan menjaga marwah demokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini merupakan upaya kami untuk menjadi agen perubahan dalam penanaman nilai integritas dan keadilan di masyarakat, sehingga terbentuk budaya politik yang lebih sehat, rasional, dan partisipatif. Komitmen pimpinan bukan hanya dalam bentuk pernyataan, tetapi diwujudkan melalui keteladanan, konsistensi dalam pengawasan, dan keberanian melakukan perubahan yang berdampak nyata bagi organisasi dan masyarakat. Pembangunan zona integritas di Komisi Pemilihan Umum bukan hanya sebuah kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari tekad kami untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan. Kami memastikan setiap program kerja diarahkan untuk meningkatkan transparansi, memperkuat pengendalian intern, serta menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas bagi pemangku kepentingan. Hal ini sebagai bentuk adanya budaya kerja yang kompetitif, manajemen yang responsif, dan inovasi yang diterapkan dalam pemberian layanan. Melalui pelaksanaan pembangunan zona integritas ini, kami ingin menegaskan bahwa KPU terus berupaya menjaga kepercayaan masyarakat dengan menghadirkan birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani. Kami yakin keberhasilan pembangunan zona integritas akan semakin memperkuat peran KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional, dan Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Baik, kawan Rasika, kita masih bersama di Ngobras edisi Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama Mas Sigit Prayitno, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Pekalongan. Tadi sudah sampai mana pertanyaannya ya, kita lanjutkan lagi nih. Tantangan ya, tentang tantangan apa sih yang paling sering dihadapi dalam proses pemutakhiran data pemilih? Apakah di situ ketemu setan atau ketemu preman atau pocong atau apa tantangannya nih? Gimana Mas Sigit? Ketemu setan langsung didoain aja, Allahumma barik gitu ya. Setannya langsung kabur karena mau dimakan. Gitu ya. Setan, coba tak cek nih dulu lahirnya tanggal berapa Tan? Nah. Yang jelas Mas Bagus ya. Ya. Kalau tantangan yang pertama itu adalah mobilitas penduduk yang luar biasa. Orang yang hari ini mati kan kita nggak tahu. Iya. Orang betul. yang hari ini genap 17 tahun kita juga nggak tahu. Orang yang hari ini pindah keluar atau pindah masuk juga kita nggak tahu. Nah,
Yang baru lahir juga kita nggak tahu. Iya, mungkin kalau baru lahir itu tidak langsung berimbas ke kami. Iya, betul. Tapi penambahan lah ya. Tapi minimal itu ya yang paling penting ya. Yang 17 tahun siapa, yang pindah tapi dia pemilih siapa gitu ya, yang keluar siapa gitu. Belum lagi dari instansi terkait, instansi vertikal seperti TNI Polri. Ya. Kalau sudah purna, itu kan KTP itu jarang sekali ada yang langsung dirubah. Oh iya. Iya kan? TNI Polri ya. Harus menunggu beberapa selang waktu. Betul. Nah, kami juga harus secara proaktif menyurati instansi-instansi tersebut. Adakah yang purna di tahun ini, di bulan ini? Iya. Kalau ada, kami mohon datanya agar dimasukkan ke. Betul, biar mendapatkan hak pilih gitu kan. Misalnya pelaksanaan pemilu atau pilkada tahun ini dia awal tahun Januari kemarin sudah purna. Misalnya pelaksanaan Februari nih. Ya, dia sudah serta-merta langsung bisa ya? Harusnya bisa. Makanya itu kan butuh yang semacam itu. Oke. Jadi semacam itu ya tantangannya ya. Jadi memang mobilitasnya itu memang luar biasa tinggi untuk mobilitas penduduk. Kalau KPU sendiri memastikan tidak ada data ganda atau pemilih yang sudah meninggal masih muncul hidup lagi, terdaftar lagi, seperti apa, Mas? Untuk data meninggal kita memang harus membuktikan itu cross check turun ke bawah, Mas Bagus. Ya, ada orangnya. Kalau gitu ya? orang meninggal itu pakai akte kematian, clear. Selesai ya, itu tercatat di Capil ya. Kedetek sistem. Ya. Sistem kamu pun bisa mendetek. Bisa gitu mendeteksi. Terintegrasi berarti ya. Betul. Bisa mendeteksi kalau dia meninggal pakai akta kematian sudah tercatat. Nanti data yang kami terima pun sudah berbentuk si pemilih tersebut meninggal dunia. Oke. Lah tapi kalau meninggalnya itu tidak dibuatkan langsung akta kematiannya, tidak ada laporan, maka kita harus turun. Harus turun kayak kemarin paling tidak ketika kita turun kalau di tahapan non tahapan ini kita akan namanya coktas. Coktas. Pencocokan dan penelitian terbatas. Yang jadi sasaran siapa saja yang jadi sasaran berarti? Nanti itu sampling. Oh, gitu sampling ya. Sampling. Jadi kalau sekarang di awal tahun ini kita kan ada data turun sekitar 39.000. Oke. Nanti kita sampling untuk semester 1 ini ya. Berarti untuk data dari Januari sampai Juni itu data segitu kita buat sampling untuk turun ke bawah. Nah, ketika menemui data kematian, itu paling tidak kita bisa dapatkan surat keterangan dari balai desa. Kalau ada surat keterangan dari balai desa, kita bisa coret dia dari daftar pemilih. Oke. Iya. Masyarakat bisa nggak sih, Mas, berperan aktif untuk ikut dalam proses pemutakhiran data? Kalau boleh, gimana caranya? Yang pertama lazimnya kalau di tahapan pemilu berperan aktif itu bagi kami akan sangat-sangat membantu. Oke. Bisa berperan aktif dengan bertanya dengan petugas yang ada di desa. PS, KPPS. Kalau di tingkat kecamatan ada dengan di PPK. Itu yang berhubungan langsung dengan petugas. Kemudian dengan apalagi bisa mengecek pengumuman-pengumuman yang kami tempel. Iya kan? Di pos kampling, di balai desa, di mana saja. Terus, itu ya. Bisa juga mengecek secara langsung by online. Oh iya. Cek DPT online. Ya, tinggal memasukkan NIK tinggal itu memasukkan NIK sama nomor HP. Kalau yang sekarang kan pakai nomor HP. Itu bisa langsung diketahui sudah terdaftar atau belum, datanya sudah valid atau belum. Kalau belum bisa langsung disampaikan kepada petugas kami di desa. Kalau di luar tahapan itu bisa disampaikan kami di kantor KPU. Kalau terlalu jauh tidak mungkin kan? Bisa disampaikan lewat media-media sosial kami, media-media resmi tentunya. Di situ masuk aja di status kami, beri komentar, mohon perbaikan data, kayak gitu boleh itu. Boleh ya. Boleh. Yang penting nanti nomor HP jangan ditampilkan di situ. Itu nanti KPU yang itu ya. Oke. Kalau prosedur warga yang baru pindah domisili agar tetap bisa menggunakan hak pilihnya seperti apa, Mas, prosedurnya? Atau mungkin yang jadi pertanyaan, minimal berapa bulan
misalnya orang pindah saya dari Kajen ke Wiradesa, terus saya bisa nggak sih pemilu tahun ini misalnya saja, saya baru pindah minggu lalu, terus saya pingin pindah ke sini, boleh nggak untuk nyoblos di Wiradesa misalnya? Prosesnya seperti apa? Kalau pemilih pindah domisili itu memang ada aturannya. Oke. Bahkan aturannya dibagi dua. Pemilih dengan status pindahnya itu karena pekerjaan, karena ikut orang tua dan lain-lain itu ada sekitar berapa? Itu 30 hari. Minimal atau maksimal? Maksimal 30 hari. 30 hari sebelum hari H. Lah untuk kategori sakit, pindah tugas bukan bekerja ya. Iya. Pindah tugas dan bekerja itu beda. Kalau bekerja itu masuknya yang 30 hari. Kalau pindah tugas itu bisa masuk ke 7 hari. Pindah tugas itu berarti yang seperti apa contohnya, Mas? Misalnya Mas Bagus itu ada di pekerjaan di pemerintahan misalnya ini. Ya. Terus ditugaskan karena ada suatu kegiatan atau bencana, Mas Bagus ditugaskan ke tempat A, pakai surat tugas. Iya. Lah itu bisa nyoblos di sana, di tempat yang ditugaskan itu. Iya. Itu dasarnya adalah surat tugas. Oke. Kalau bekerja kan tidak ada dasarnya, gitu. Atau guru ujuk-ujuk kok mutasi ke kecamatan B, dia tidak bisa pulang. Itu bisa sana karena dia ditugaskan. Kalau untuk pemilih pemula, Mas, apa yang perlu diperhatikan agar terdaftar sebagai pemilih? Pastikan dulu sudah terdaftar di Dukcapil. Oke. Artinya perekaman itu wajib. Ya. Perekaman wajib. Kalau sudah perekaman, usahakan dapat KTP-nya. Kan ada itu kan yang sudah perekaman tapi belum punya KTP. Betul, karena belum. apa? Karena perekaman sendiri itu kan bisa dilakukan di usia kapanpun, kecil aja bisa. Betul. Di usia kapanpun. Iya. Jadi bukan kapanpun. Kalau saya ingat saya kemarin gitu ketika ke Dukcapil itu bukan kapanpun. Kalau kita mengurus administrasinya kapanpun, tapi untuk perekaman KTP itu 16 tahun plus 1 hari. 16 tahun plus 1 hari plus sudah dapat ya? Sudah bisa rekam, sudah dapat KTP tapi belum bisa dicetak. Oh, nyetaknya nanti tahun depan? Nyetaknya pas 17 tahun. Oh, berarti kalau umurnya 16 tahun plus 1 gitu, terus 1 hari itu bisa melakukan perekaman. Tapi KTP-nya atau didapatkannya pencetakannya KTP itu tahun depannya. Tahun depannya pas setelah 17 tahun. Betul. Oh, iya. Seperti itu. Iya, jadi kalau untuk pemilih pemula itu pastikan dulu untuk terdaftar di Dukcapil. Oke. Mas, seberapa besar Mas pengaruh mobilitas penduduk terhadap validitas data pemilih di Kabupaten Pekalongan? Ya sangat besar toh. Oh iya. Kalau mobilitas penduduk itu terhadap fasilitas. Kalau datanya kita itu mobilitasnya tinggi, otomatis kita juga harus ekstra. Oh gitu. Iya, kalau ekstra kali yang penting kalau mobilitasnya tinggi kita ekstra tentang apa ya, tentang kevalidan datanya. Biar data itu valid. Kalau data itu valid, tentunya nanti kan berpengaruhnya juga lebih baik. Gitu ya. Jadi pengaruh ya, ada pengaruhnya ya. Kalau ada nggak sih Mas inovasi digital atau sistem terbaru yang digunakan dalam proses pemutahiran data di tahun 2026 ini misalnya? Untuk sistem kita masih dengan sistem yang sudah kita gunakan sampai sekarang, itu Sidalih, sistem informasi data pemilih. Kemudian kedepannya kita akan selalu mengikuti kebijakan dari KPU RI mengenai sistem-sistem yang akan digunakan nanti. Yang jelas yang sampai sekarang kita masih menggunakan yang namanya Sidalih. Sistem informasi data pemilih, ya itu bisa digunakan secara real time itu. Gitu ya. Karena kita juga diberi satu akses ke Dukcapil, ke Siak Dukcapil. Gitu. Oke. Berarti kalau pemutahiran data pemilih itu bisa dikatakan yang melakukannya adalah internal KPU ya.
Kalau coklit itu kan melibatkan pihak lain misalnya saja. Kalau yang pemutakhiran data pemilih itu yang melakukannya internal KPU sendiri atau seperti apa, Mas? Ya enggak juga, kita juga berkolaborasi dengan yang lain. Contohnya kita berkoordinasi dengan Dukcapil. Artinya kita akan melibatkan Dukcapil. Ya. Kita juga berkoordinasi dengan Bawaslu karena ketika kita turun ke lapangan, Bawaslu juga ikut dampingi. Berarti ada verifikasi faktual ke lapangan? Ada, itu yang namanya coktas. Oh, kalau terbatas itu. Ya, kalau di pemilu itu kan namanya coklit. Karena yang mengerjakan itu kawan-kawan kita di tingkat desa. Ya. Datangnya satu persatu seluruh rumah. Kalau kita jelas kan kekurangan sumber daya. Betul. Makanya kita pakai sampel random ya. Random, pilih betul. Ya. Oke, seperti itu. Jadi tahu ini. Oke. Jadi nggak main-main ya ternyata pemutakhiran data pemilih ya. Tidak asal ngarang ini kayaknya mati nih. Ini kayaknya masih hidup ini. Bahaya. Bahaya ya. Wong kita nyoret orang yang mati aja kadang kena semprot kok. Iya. Walaupun orangnya sudah meninggal. Betul. Dasarnya apa kok disemprot? Kaitannya kalau orangnya dihapus atau sudah meninggal diuruskan ke Capil. Kita kan sudah sering kali itu ketika kita dapat data meninggal kita sampaikan ke Capil. Mungkin kan Capil belum tahu kan. Kita sampaikan ke Capil. Ini Pak, data yang kami verifikasi di lapangan terdapat sekian ratus atau sekian ribu orang meninggal dunia. Nah, biar dari Capil nanti itu membuat himbauan ke jajaran di bawah. Ini tolong dibuatkan akta kematian. Nah, hal-hal yang demikian itu tidak selamanya itu masyarakat kita itu suka. Karena ketika data itu hilang, data itu terdaftar sebagai orang meninggal, bantuannya pun terputus. Itu emang-emangnya itu di situ ya. Betul. Aduh, padahal kita itu butuh data valid. Tapi di masyarakat prakteknya seperti itu, Mas Sigit ya. Ya begitulah manusia. Oke, baik, kita break dulu. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi yang terakhir. Nanti masih ada satu sesi lagi, Mas Sigit. Sebelum nanti jam 11 kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Rasika FM. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU berkomitmen penuh memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya dengan memberikan pelayanan kepemiluan yang inklusif bagi penyandang difabel agar memudahkan partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Untuk mendukung hal itu, KPU menyediakan berbagai fasilitas yang nyaman bagi penyandang difabel untuk mengakses gedung KPU di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. KPU menyediakan jalur pemandu khusus berupa guiding block yang terpasang di halaman kantor KPU. Jalur ini berfungsi membantu dan memudahkan penyandang difabel ketika mengakses layanan di kantor KPU. Selain itu, KPU juga menyediakan jalur landai atau rem khusus untuk memudahkan akses masuk dan keluar gedung bagi pengguna kursi roda. KPU juga memastikan ketersediaan sarana prasarana lainnya seperti toilet yang didesain khusus agar ramah bagi difabel. Untuk menciptakan kenyamanan lebih, KPU menyiapkan pojok difabel sebagai ruang tunggu khusus sehingga penyandang difabel dapat menunggu dengan nyaman sebelum mendapatkan pelayanan kepemiluan yang dibutuhkan. Pojok difabel ini terletak dekat dengan gerbang masuk gedung dan juga parkiran khusus difabel untuk aksesibilitas yang lebih baik. Untuk memastikan peningkatan aksesibilitas pelayanan bagi difabel, KPU berkomitmen menyusun keputusan tentang standar aksesibilitas pelayanan publik inklusif yang akan menjadi landasan dalam pembentukan standar operational procedure atau SOP. Dengan SOP yang jelas, seluruh jajaran KPU di berbagai tingkatan dapat bekerja sesuai pedoman dalam melaksanakan pelayanan publik sehingga kualitas pelayanan dapat terjaga. KPU bertekad mewujudkan sarana prasarana ramah difabel ini berlaku dari tingkat pusat hingga satuan kerja KPU se-Indonesia. Menyediakan berbagai fasilitas yang ramah difabel merupakan wujud nyata dari komitmen KPU untuk memberikan pelayanan yang setara tanpa hambatan dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan responsif. KPU melayani. Dalam menyelenggarakan tugas
tugas dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU berkomitmen penuh memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya dengan memberikan pelayanan kepemiluan yang inklusif bagi penyandang difabel agar memudahkan partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Untuk mendukung hal itu, KPU menyediakan berbagai fasilitas yang nyaman bagi penyandang difabel untuk mengakses gedung KPU di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. KPU menyediakan jalur pemandu khusus berupa guiding block yang terpasang di halaman kantor KPU. Jalur ini berfungsi membantu dan memudahkan penyandang difabel ketika mengakses layanan di kantor KPU. Selain itu, KPU juga menyediakan jalur landai atau rem khusus untuk memudahkan akses masuk dan keluar gedung bagi pengguna kursi roda. KPU juga memastikan ketersediaan sarana prasarana lainnya seperti toilet yang didesain khusus agar ramah bagi difabel. Untuk menciptakan kenyamanan lebih, KPU menyiapkan pojok difabel sebagai ruang tunggu khusus sehingga penyandang difabel dapat menunggu dengan nyaman sebelum mendapatkan pelayanan kepemiluan yang dibutuhkan. Pojok difabel ini terletak dekat dengan gerbang masuk gedung dan juga parkiran khusus difabel untuk aksesibilitas yang lebih baik. Untuk memastikan peningkatan aksesibilitas pelayanan bagi difabel, KPU berkomitmen menyusun keputusan tentang standar aksesibilitas pelayanan publik inklusif yang akan menjadi landasan dalam pembentukan standar operational procedure atau SOP. Dengan SOP yang jelas, seluruh jajaran KPU di berbagai tingkatan dapat bekerja sesuai pedoman dalam melaksanakan pelayanan publik sehingga kualitas pelayanan dapat terjaga. KPU bertekad mewujudkan sarana prasarana ramah difabel ini berlaku dari tingkat pusat hingga satuan kerja KPU se-Indonesia. Menyediakan berbagai fasilitas yang ramah difabel merupakan wujud nyata dari komitmen KPU untuk memberikan pelayanan yang setara tanpa hambatan dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan responsif. KPU melayani. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU berkomitmen penuh memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya dengan memberikan pelayanan kepemiluan yang inklusif bagi penyandang difabel agar memudahkan partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Untuk mendukung hal itu, KPU menyediakan berbagai fasilitas yang nyaman bagi penyandang difabel untuk mengakses gedung KPU di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. KPU menyediakan jalur pemandu khusus berupa guiding block yang terpasang di halaman kantor KPU. Jalur ini berfungsi membantu dan memudahkan penyandang difabel ketika mengakses layanan di kantor KPU. Selain itu, KPU juga menyediakan jalur landai atau rem khusus untuk memudahkan akses masuk dan keluar gedung bagi pengguna kursi roda. KPU juga memastikan ketersediaan sarana prasarana lainnya seperti toilet yang didesain khusus agar ramah bagi difabel. Untuk menciptakan kenyamanan lebih, KPU menyiapkan pojok difabel sebagai ruang tunggu khusus sehingga penyandang difabel dapat menunggu dengan nyaman sebelum mendapatkan pelayanan kepemiluan yang dibutuhkan. Pojok difabel ini terletak dekat dengan gerbang masuk gedung dan juga parkiran khusus difabel untuk aksesibilitas yang lebih baik. Untuk memastikan peningkatan aksesibilitas pelayanan bagi difabel, KPU berkomitmen menyusun keputusan tentang standar aksesibilitas pelayanan publik inklusif yang akan menjadi landasan dalam pembentukan standar operational procedure atau SOP. Dengan SOP yang jelas, seluruh jajaran KPU di berbagai tingkatan dapat bekerja sesuai pedoman dalam melaksanakan pelayanan publik sehingga kualitas pelayanan dapat terjaga. KPU bertekad mewujudkan sarana prasarana ramah difabel ini berlaku dari tingkat pusat hingga satuan kerja KPU se-Indonesia. Menyediakan berbagai fasilitas yang ramah difabel merupakan wujud nyata dari komitmen KPU untuk memberikan pelayanan yang setara tanpa hambatan dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan responsif. KPU melayani. Dalam menyelenggarakan
menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU berkomitmen penuh memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya dengan memberikan pelayanan kepemiluan yang inklusif bagi penyandang difabel agar memudahkan partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Untuk mendukung hal itu, KPU menyediakan berbagai fasilitas yang nyaman bagi penyandang difabel untuk mengakses gedung KPU di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. KPU menyediakan jalur pemandu khusus berupa guiding block yang terpasang di halaman kantor KPU. Jalur ini berfungsi membantu dan memudahkan penyandang difabel ketika mengakses layanan di kantor KPU. Selain itu, KPU juga menyediakan jalur landai atau rem khusus untuk memudahkan akses masuk dan keluar gedung bagi pengguna kursi roda. KPU juga memastikan ketersediaan sarana prasarana lainnya seperti toilet yang didesain khusus agar ramah bagi difabel. Untuk menciptakan kenyamanan. Lagunya asik banget. Judulnya apa, Le, Manu, tadi? Oh, Rosalina. Oh, Rosana. Koyo naik bis nanti. Malah. Oke, yang jelas kita masih bersama Mas Sigit ya dari Divisi Data dan Informasi KPU Kabupaten Pekalongan. Tadi kita sudah sampai terkait inovasi digital atau sistem terbaru ya. Nah, sekarang KPU menjamin keamanan dan perlindungan data pribadi pemilih bagaimana, Mas? Ini kan rata-rata karena KPU punya data semua orang yang punya hak pilih di Kabupaten Pekalongan, dari NIK-nya, alamatnya, nomor KTP, nomor KK dan lain sebagainya kan dapat. Ya. Bagaimana KPU menjamin data itu betul-betul aman? Jadi KPU itu menerapkan standar yang sesuai reguler dalam perlindungan data. Baik. Karena apa? Karena kami juga dapat surat resmi dari KPU RI tentang data satu pintu data. Oke. Jadi artinya apa? Ketika ada instansi yang dari pihak lain itu meminta data kepada kami yang berkaitan dengan data-data pribadi, kami tidak berhak untuk memberikan. Oh, seperti itu. Tentang data pribadi. Oke. Kalau data di luar data pribadi berkaitan dengan informasi kepemiluan dan lain-lain, ya boleh. Tapi kalau data pribadi ini memang harus satu pintu. Oke. Bersurat ke KPU RI baru boleh minta ke kami. Oh, seperti itu. Iya. Jangankan pihak luar, Bawaslu saja tidak boleh. Oke, Mas. Kalau ada warga yang merasa belum terdaftar, langkah apa yang harus segera dilakukan ini? Lapor ke kami. Oh, datang langsung ke kantor? Boleh. Datang langsung ke kantor boleh. Lewat media sosial boleh. Kalau datang langsung kayaknya nggak mungkin lah. Nggak mungkinnya kenapa? Karena belanya apa janjian di luar tahapan. Betul. Kadang kan seperti itu. Mending pakai inbox kan? Mending pakai inbox. Yang penting nanti di dalam inboxnya diberikan identitas yang lengkap. Oke. Jangan ditampilkan secara umum ya, secara publik, karena itu ada identitasnya. Itu boleh. Kami bisa langsung proses. Oke. Terus seberapa sering data pemilih diperbarui di luar tahapan pemilu ini, Mas? Itu tadi setiap 3 bulan. 3 bulan sekali ya? Ya. Oke, baik. Ya, 3 bulan sekali ya. 3 bulan sekali, triwulan, berarti setahun 4 kali ya? Setahun 4 kali. Untuk di tingkat kabupaten itu pemutakhiran itu diplenokan. Oh, seperti itu. Diplenokan minimal itu 3 bulan sekali. Kalau datanya kita proses ya sepanjang hari. Oh, iya. Data kita proses sepanjang hari, tergantung ada data yang masuk seperti apa, data yang keluar seperti apa. Lah proses penetapan dalam plenonya di kabupaten 3 bulan sekali. Untuk di provinsi itu setiap semester. Di provinsi per semester, per 6 bulan sekali. 6 bulan sekali pun juga di KPU RI juga per semester. Oke. Berarti ini praktis kalau pemutakhiran data pemilih di luar tahapan itu tanpa melibatkan PPK, PPS atau petugas lapangan dalam proses pencocokan ya? Betul. Lebih ke internal ya, seperti yang tadi saya sampaikan tadi ya. Betul. Kita turun tangan sendiri. Jadi tahu susahnya jadi petugas coklat. Itu kami jadi tahu. Ada target gak sih Mas waktu tertentu untuk menyelesaikan pemutakhiran data di awal tahun ini?
Data yang kami terima kemarin, baru hari kemarin ini ya, tanggal 19, itu ada sekitar 39.000. Targetnya dalam 6 bulan selesai. Targetnya dalam 6 bulan semester yang pertama ini data sudah valid. Oke. Seperti itu ya. Sebetulnya ada nggak sih Mas misalnya saja kalau pemutakhiran data itu udah nanti aja lah, nggak usah diperbaharui secara akurat atau mungkin tepat waktu, ada konsekuensi nggak sih sebetulnya? Nanti aja, ini tahapannya belum kok, nantilah gitu. Ini itu kan bagian dari tugas kami. Tentu konsekuensinya adalah ketika kami melaporkan kepada pimpinan. Baik. Nah, melaporkan dalam pimpinan, kalau di kami itu melaporkannya kepada masyarakat itu setiap 3 bulan sekali lewat pleno. Nanti hasilnya kita umumkan. Kalau ini tidak diperbaharui, tidak diproses, yang kami sampaikan apa? Terus mungkin saja banyak yang tidak tahu ini sudah ada proses atau belum. Tapi ketika setiap 6 bulan kita lapor ke provinsi, mereka kan tahu ini data ada proses apa enggak, mereka tahu. Betul. Dari situ mereka jadi tahu ya. Iya, betul. Oke. Kalau KPU Kabupaten Pekalongan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pembaharuan data pemilih, seperti apa sih Mas? Atau mungkin nanggap Palapa, New Adela gitu. Kalau ada uangnya boleh juga. Gitu ya? Boleh baik. Juga kalau ada uangnya. Yang jelas kalau untuk masalah sosialisasi kita selalu nebeng ke divisi Parmas ya. Partisipasi masyarakat ya. Sosialisasinya ke Mas Dika sama Bu Endang gitu. Kita selalu nebeng. Ketika sosialisasi agar masyarakat kita itu terutama pemilih pemula bisa terdaftar sebagai pemilih. Iya. Terakhir Pak Sigit sebelum kita berpisah ini, apa pesan Pak Sigit kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan agar lebih peduli terhadap validitas data pemilihnya? Jadi pesan kami kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan itu harap bisa memperhatikan tentang data pemilih masing-masing. Bisa mengecek kevalidan datanya. Jangan sampai karena kesalahan, karena ketidaktelitian, mungkin ada beberapa elemen yang berbeda jadi bermasalah ketika menyalurkan hak pilihnya. Jadi mohon berperan aktif kepada kami dalam hal data pemilih agar datanya itu benar-benar bisa valid. Dan untuk pemilih pemula, kami juga menghimbau segera lengkapi administrasi pendudukan. Agar di kemudian hari datanya itu masuk sebagai data pemilih dengan tanpa masalah. Terima kasih banyak Mas Sigit atas penjelasan yang sangat jelas dan mencerahkan untuk hari ini. Dan kawan Rasika, ingat, satu suara Anda sangat berarti dan pastikan diri Anda sudah benar terkait data diri, sudah terdaftar, dan jangan ragu untuk aktif mengecek serta melapor jika ada kekeliruan. Karena demokrasi yang kuat dimulai dari data yang akurat. Terima kasih sekali lagi Mas Sigit, dan terima kasih kawan Rasika yang sudah bergabung dan selalu setia di Rasika, terutama di Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Saya Bagus A pamit undur. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,9 FM Rasika Pekalongan.